Dan sebenarnya di sini, nah kali ini kita akan bahas terkait masa depan dari Babang Zorojuro. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Closed doors, I'm a fool for your love. Gimana? Udah lama nih kita nggak bahas Babang Zoro kita yang akhir-akhir ini pun tidak terlihat karena masih sibuk melawan Lucci yang langsung pada komen, ya elah Zoro cupu amat, masa segitu lamanya ngelawan Lucci doang. Ya tapi kalau dilihat dari waktu sebenarnya nggak terlalu lama juga sih, dari awal Luffy versus Kizaru dan Zoro versus Lucci sampai sekarang paling kurang lebih sekitar 10 menitan. Karena iya di dunia kita aja One Piece ini keluar seminggu sekali, jadi rasanya udah berbulan-bulan padahal di waktu nyatanya tidak terjadi begitu cepat. Nah tapi oke lah, di video ini kita akan membahas 3 poin utama, mulai dari impian Zoro, lalu Zoro di Pulau Egghead, dan tentu saja masa depan dari Babang Zoro. Nah jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena di situ tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah benar, kita semua tahu impian Zoro adalah untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Ya, impian yang memang terkesan cukup simpel di awal, tapi ternyata setelah berjalannya cerita, kita lihat kalau title sebagai pendekar terhebat bukanlah title abal-abal biasa. Karena saudara kalian, hampir 90% petarung di dunia One Piece semuanya pengguna pedang. Mulai dari sang Raja Bajak Laut, lalu juga Rayleigh, Shanks, Shirohige pun sama. Yang harusnya jika Murokamugiri seperti pedang Shirohige termasuk, maka tidak aneh jika pengguna lain seperti tombak, Kanabo, Kaido pun akan masuk ke seorang pendekar ini. Lalu juga Big Mom dan Rocks pun mereka semua adalah pengguna pedang, dan bayangkan menjadi yang terhebat dari orang-orang yang disebutkan barusan. Yang sejauh ini yang masih memegang title tersebut tidak lain tentu saja sang pendekar terhebat Dracula Mihawk. Walau memang sampai chapter 1100 lebih kita masih belum diperlihatkan kekuatan sebenarnya dari Mihawk ini sehebat apa, karena banyak yang menganggapnya sebagai fraud karena ya dia ngapain aja coba selama One Piece ini berjalan. Tetapi bukti dia bisa mendapatkan gelar tersebut saja sudah menjadi sesuatu yang patut diperhitungkan. Yang jangan lupa, bahkan Oda sendiri memberikan paralel yang serupa antara impian Luffy dan Zoro, yaitu sang Raja Bajak Laut dan pendekar terhebat di dunia dari judul chapter 5. Tetapi satu yang masih penasaran adalah apakah yang dimaksud dari gelar-gelar tersebut. Dimana untuk pendekar terhebat, apa yang membuat seseorang dinyatakan sebagai pendekar terhebat? Karena sejauh ini baru satu orang lah yang disebut sebagai pendekar terhebat ini, yang kita nggak tahu nih siapa generasi sebelumnya. Yang mungkin yang sangat jauh sekali adalah sosok yang disebut sebagai Dewa Pedang, itu pun Ryuma yang berabad-abad jauh lamanya. Dimana case terkait title tersebut ini sama dengan sang Raja Bajak Laut, yang sejauh cerita berjalan hanya ada Roger lah yang tidak diketahui siapa Raja Bajak Laut sebelum Roger, bahkan selama berabad-abad juga. Itu pun alasannya bukan karena Roger seorang yang paling kuat di dunia, tapi karena Roger lah satu-satunya orang yang berhasil mengarungi seluruh lautan dari Grand Line alias sampai ke pulau terakhir yang dikenal dengan nama Love Tale itu. Jadi bukankah cukup masuk akal kalau Mihawk bilang menjadi Raja Bajak Laut lebih sulit dibandingkan menjadi pendekar terhebat, di mana pendekar terhebat itu gelar individu yang diraih dalam persaingan kekuatan, sedangkan Raja Bajak Laut itu walau nempelnya di individu lah tetapi didapatkan karena dia yang berhasil menguasai lautan tersebut. Jadi dari sini cukup clear kan, impian Zoro yang terkesan simpel ternyata memiliki insight yang jauh lebih dalam untuk meraih sebuah gelar itu. Nah lalu karena kita masih berada di arc Egghead, bagaimana Zoro akan semakin dekat untuk meraih posisinya dengan mengalahkan sang pendekar terhebat alias Mihawk. Dimana untuk arc yang berjalan sendiri, Zoro sudah melawan 2 orang dimana Kaku dan Lucci. Walau entah nih apa yang akan terjadi selanjutnya, karena Jinbei diperintah Nami untuk menghentikan duel tersebut, yang sejujurnya dari saya pribadi cukup suka dengan paralel jika Zoro akan melawan seorang Admiral Kizaru. Sosok juga yang memiliki sejarah ketika di Sabon
Boni Archipelago karena Kizaru lah yang hampir membunuh Zoro secara total. Yang jika kita lihat, Egghead yang paralel dengan Sabondi dan Kizaru yang walau dia ini sudah masuk ke mode bingung untuk mengikuti perintah tetapi berlawanan total dengan isi hatinya. Jadi jika nanti Kizaru masih terus bertarung dan mungkin Saturn akan disibukkan oleh Luffy, bukankah akan sangat keren sekali jika nantinya akan terjadi substitusi jika Zoro lah yang akan melawan Kizaru yang akhirnya akan membalas dendam insiden yang terjadi 2 tahun lalu. Yang jadi ingat juga nih kata-kata Zoro yang bilang tidak ada hal yang tidak bisa dia potong, dan di sini apakah akan membuktikan Zoro akhirnya bisa memotong cahaya. Dan dengan ini semua fit di antara Luffy dan Zoro pun akan diparalelkan dengan sama di arc Egghead ini seperti yang terjadi di Wano Kuni lalu di saat Luffy baru bisa mengeluarkan advance dari Haus Konohaki dan beradu dengan Kaido. Di chapter yang sama pula lah Zoro tanpa sadar bisa menggunakan advance Haus Oko tersebut dan melukai Kaido juga. Dan terkait impian tadi yang kita bahas di sesi pertama, Luffy dan Zoro ini selalu ada paralelkan satu sama lain. Yang jadi jika di Egghead ini polanya akan sama, apakah Luffy yang mengalahkan Gorosei dan Zoro yang mengalahkan Admiral ini akan menjadi berita besar bagi dunia. Lalu kira-kira bagaimanakah dengan Sanji? Ya sejauh ini memang Sanji hanya menjadi support, bahkan di chapter terbaru pun dia membantu menolong saja. Ya walau dia ini memiliki tubuh yang sangat kuat sekali pasca melawan Seraphim semalaman, yang menurut saya lebih suka perannya jika Sanji ini akan berguna di otaknya yang sangat pintar dan dia lebih berperan di posisi strategis untuk pengkaburan bajak laut topi jerami dari Pulau Egghead ini. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi untuk masa depan dari Babang Zoro? Dimana jika kita lihat dari pasca Egghead, seharusnya kita akan langsung masuk ke arc Elbaf, apalagi dengan kedatangan Dory dan Brogy, sebuah pulau yang dipenuhi para ras pejuang-pejuang luar biasa dari seluruh dunia yang bahkan ditakuti oleh semua orang. Pulau ini pula menyimpan sejarah panjang yang pastinya akan berhubungan dengan Void Century. Ya walau jika dilihat dari arc-nya, seharusnya waktunya bagi Usopp untuk unjuk gigi, tapi jika kita lihat bagaimana Cross Guild yang tadinya terkesan pasif dengan kata-kata bagi yang membakar semangat semua anggotanya, saya pun cukup yakin jika mereka akan mulai bergerak dan berlayar ke pulau yang lain. Ya menurut saya Elbaf lah seharusnya yang akan menjadi satu pulau puncak untuk terjadinya Battle Royale yang luar biasa. Yang jadi dari situ seharusnya tidak lama lagi kita akan mendapatkan momen Zoro versus Mihawk. Yang jika kita paralelkan juga dengan Luffy, dia ini berhasil mengawakeningkan buah iblisnya ketika melawan makhluk terkuat di dunia yang ternyata juga Luffy adalah seorang mythical Zoan sama seperti Kaido, yang apakah pasca melawan Mihawk, Zoro pun akan membangkitkan pedangnya menjadi pedang hitam atau Gokuto. Dimana untuk bahasan lengkap terkait bagaimana cara mengawakeningkan Zoan dan Gokuto pun sudah pernah kita bahas di video terpisah, karena keduanya memiliki konsep yang serupa dimana si usernya harus bisa mengimbangi hasrat yang dimiliki oleh masing-masing dari kekuatannya. Karena ternyata selain buah iblis, pedang pula dikatakan memiliki will of their own atau hasratnya sendiri. Dan belum selesai sampai di situ, duel Zoro versus Mihawk ini bukanlah pertarungan terakhir Zoro, karena menurut saya masih ada 2 plot lagi nih yang perlu terjadi sebelum One Piece ini tamat. Dan pertama adalah tentunya pertempuran Love Tale yang kemungkinan akan melawan kru dari Kurohige, dan di sini Zoro akan melawan Shiryu. Lalu satu plot lagi yang seharusnya akan terjadi adalah plot terkait World Government yang berisi Imu, Gorosei, dan Holy Knight juga. Di sini tentu saja kita semua sudah bisa menebak kalau Zoro harus melawan satu orang Gorosei pendekar pedang ini yang bernama Saint Ethan Baron V. Nashiro, yang kemungkinan besar dia adalah pemegang dari Sudai Kitetsu, pedang generasi pertama yang sama dengan yang digunakan oleh Zoro di Sandai atau generasi yang ketiga. Bahkan kalau kalian sadar dari kisahnya pun di mana Nashiro ini ada hubungan dengan Asura, dan Asura bukanlah sangat merepresentasikan Babang Zoro ini, yang bahkan dari namanya yang bernama Nashiro yang ala Wano Kuni banget, bukankah sangat mirip sekali dengan nama Zoro juga ketika di Wano Kuni, yaitu adalah Babang Zorojuro. Yang lagi-lagi jika kita menggunakan S3 cocok lagi, apakah ini akan menjadi satu plot yang akan dikaitkan? Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang bantu support, bantu juga dengan membeli merchandise original dari DNM dan dapatkan potongan khusus untuk penonton YouTube dengan kode voucher yang saya simpan di deskripsi video. Ya, biar sesuai jargon, jangan jadi wibu biasa alias level up your wibonus. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike yang kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit,
I'll see you guys next time.